Judul, Syekh Subakir dan Penaklukan Tanah Jawa. Pada zaman dahulu kala, ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut misteri, hutan-hutan lebat dihuni makhluk gaib, dan gunung-gunung menjulang bagaikan benteng sakti, datanglah seorang ulama agung dari tanah Persia. Namanya Syekh Subakir, seorang alim yang dikenal karena ilmunya yang tinggi dan hati yang suci. Kedatangan di tanah Jawa suara ombak menggulung, kapal kayu bersandar di pesisir utara Jawa. Syekh Subakir berdiri di tepi pantai menengadah ke langit. Ya Allah, jadikanlah bumi ini teduh bagi agamamu, kupasrahkan langkahku di tanah asing ini. Ditemani beberapa muridnya, Syekh Subakir memulai perjalanan menuju Gunung Tidar, tempat yang konon menjadi sarang roh-roh halus penguasa tanah Jawa. Bertemu Sabdo Palon, di puncak Gunung Tidar, kabut tebal turun. Tiba-tiba, muncul sosok tinggi berjubah putih abu-abu, wajahnya samar, matanya bersinar merah redup. Sabdo Palon, siapakah engkau, pendatang asing, yang berani menginjak tanah keramat ini? Syekh Subakir, tenang. Aku Subakir, utusan dari negeri jauh. Datang membawa cahaya kebenaran dan kedamaian. Sabdo Palon, tanah ini bukan sembarang tanah. Ia dihuni makhluk-makhluk gaib, penjaga tatanan lama. Bila engkau memaksa, akan kubalas dengan kekuatan alam. Adu kesaktian selama 40 hari 40 malam, Syekh Subakir dan Sabdo Palon beradu ilmu. Angin berhembus kencang, petir menyambar, pohon-pohon tumbang, Gunung Tidar berguncang. Syekh Subakir membaca doa-doa dari kitab Musarar, menancapkan tongkat saktinya di puncak gunung. Syekh Subakir, wahai jin dedemit lelembut yang durhaka. Demi asma Allah, keluar dan tunduklah. Teriakan makhluk halus menggema. Ribuan arwah dan jin diusir dan ditanam ke dalam Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Laut Selatan. Kesepakatan damai. Setelah pertarungan panjang, Sabdo Palon akhirnya takluk. Ia bersimpuh di hadapan Syekh Subakir. Sabdo Palon, Subakir, engkau menang. Tapi jangan kau hilangkan warisan leluhur kami. Syekh Subakir, aku tak datang untuk merusak tapi menyempurnakan. Islam akan hidup berdampingan dengan budaya Jawa, saling menghormati. Keduanya membuat perjanjian. Sabdo Palon menghilang, berjanji akan kembali setelah 5 abad. Bila manusia lupa akan keseimbangan. Peninggalan dan warisan Syekh Subakir menancapkan tugusa di puncak Gunung Tidar bertuliskan, Sapa salah sele, artinya barang siapa berbuat salah, ia akan mendapat balasan. Beliau pun menyebarkan agama Islam dengan damai, membangun pesantren, mengajarkan ilmu hikmah, dan meninggalkan jejak spiritual di tanah Jawa. Penutup. Hingga kini, makam Syekh Subakir diyakini berada di Gunung Tidar, Magelang. Namanya abadi sebagai pelopor Islam Jawa yang bijaksana, penakluk makhluk halus, dan pelindung harmoni antara agama dan budaya. Sapa salah sele. Begitu pesan beliau yang tetap lestari di hati orang Jawa. Judul, Syekh Subakir dan Penaklukan Tanah Jawa. Pada zaman dahulu kala,